Shalom, jemaat dikasihi oleh Tuhan. Sungguh kita bersyukur kepadanya karena kita masih diberikan kesempatan untuk boleh datang beribadah kepadanya. Mari, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk ibadah kita pada hari ini. Kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Ibadah kita hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal itu memberkati ibadah kita dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Mari kita sungguh bersyukur kepadanya, boleh memberikan kesempatan kita datang memuji namanya. Mari dengan segenap ciptaannya, kita mengagungkan, memuji kemuliaan namanya yang mengagumkan itu. Semua ciptaannya bernyanyi dan memuji-Nya. Haleluya, haleluya. Sinar mentari memancar, terang bulan di langit. Haleluya. Yesaya 12 ayat 4-6 mencatat, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur, bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia,
baik hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Jemaat sekalian duduk kembali. Sungguh tidak ada Allah yang seperti demikian agung, yang menyatakan karya dan kasih-Nya begitu mulia melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita datang, sujud dan menyembah di hadapan-Nya. Mari dengan hati yang sungguh menyembah datang kepada Dia. Kita mengakui segala dosa kesalahan kita di hadapan-Nya. Mari kita mengambil waktu di hadapan-Nya untuk mengakui segala dosa kita secara pribadi. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Banyak hal yang telah kami lakukan yang mengecewakan hati-Mu. Melukai hati-Mu Tuhan, tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan kami mohon, ampunilah kami. Kami sadar akan semua ini, dan kami sungguh mohon ya Tuhan, bahwa Engkau yang terus menolong dan menjaga kami, memeliharakan kami, dan mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mika pasal 7 ayat 18-19 mengatakan, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Saya mengundang jemaat bersama-sama kita bangkit berdiri. Petunjuk hidup baru terambil dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 12-13. Karena itu,
sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dengan tetap berdiri, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli, dan setiap kita yang percaya, mari kita mengikrarkannya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh penginjil Yunus Tandio. Kepada hambanya kami persilahkan. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah pada minggu hari ini. Dan kita juga akan bersama-sama sebentar lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa, memohon Roh Kudus untuk boleh menyertai kita, memberikan pencerahan di dalam hati dan pikiran kita saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan kalau pada minggu hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Engkau, walaupun di dalam segala keterbatasan kami ya Tuhan, kami tidak bisa berkumpul di gereja untuk beribadah seperti biasanya, namun kami tetap memiliki hati untuk beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kami ingin beribadah kepada Engkau, merenungkan firman-Mu, dan juga memperoleh berkat-berkat yang Kau berikan pada kami ya Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman-Mu dan merenungkannya ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh turun ke atas kami semua di tempat-tempat yang berbeda ini, untuk kami boleh mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus-Mu, dan kami boleh memahami firman Tuhan itu, dan bahkan selanjutnya kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat sekalian, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang satu tema yang berkaitan erat dengan pelayanan musik gereja. Dan tentunya pelayanan musik gereja ini berkaitan dengan suatu aktivitas di dalam bergereja, yaitu memuji, memuliakan nama Tuhan. Kalau kita melihat tentang memuji Tuhan, ini bukanlah sesuatu yang baru atau sesuatu yang saat-saat ini aja kita renungkan, tetapi sebenarnya memuji Tuhan merupakan bagian yang esensial dari kehidupan umat Tuhan. Mulai dari perjanjian lama, di mana Tuhan sendiri yang memberikan banyak talenta-talenta musik kepada orang-orang tertentu, dan kemudian dipergunakan untuk pelaksanaan ibadah-ibadah di perjanjian lama maupun dalam kehidupan sehari-hari orang Israel. Dan kemudian memuji Tuhan ini masih terus berlanjut di perjanjian baru. Walaupun di perjanjian baru masih ada keterbatasan-keterbatasan. Karena umat Israel pada waktu itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Dan kita tahu bahwa mereka pun juga dibatasi di dalam ibadah-ibadah, terutama mereka orang-orang Kristen pada zaman gereja mula-mula. Tetapi catatan-catatan yang ada dalam Alkitab masih menunjukkan bahwa memuji Tuhan itu masih terus berlanjut, aktivitas itu masih terus berlanjut. Dan kemudian itu terus berlanjut sampai dengan saat ini. Orang-orang Kristen di seluruh penjuru dunia masih terus menyanyi dan memuji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, lebih detail lagi ketika kita melihat bagaimana cara orang-orang percaya itu memuji Tuhan.
kalau kita lihat itu demikian kaya. Mulai dari perjanjian lama dengan mazmurnya, kemudian mulai muncul himne-himne di masa perjanjian baru, dan kemudian tradisi menyanyikan puji-pujian itu terus berkembang sedemikian rupa, sampai dengan saat ini kekayaan musik gereja sangatlah besar dan sangatlah luas. Sehingga banyak sekali ekspresi-ekspresi di dalam memuji Tuhan yang berbeda dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari satu golongan orang Kristen ke golongan orang Kristen yang lain, dari denominasi yang satu ke denominasi gereja yang lain. Semuanya memiliki karakteristik yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan mengekspresikan dirinya kepada Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama melihat pertama tentunya bagaimana hakikat tentang memuji Tuhan itu sendiri, dan kemudian kita melihat aplikasinya, terutama bagaimana kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 103. Mazmur 103 kita baca mulai ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 saya akan bacakan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih dan rahmat, kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Demikianlah bacaan kita untuk hari ini dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Nah, dari bacaan ini Bapak Ibu semua, kita akan belajar tentang bagaimana firman Tuhan itu mengajar kita tentang memuji Tuhan yang benar. Ada 2 poin besar yang akan kita renungkan. Yang pertama, di ayat 1 dan 2, memuji Tuhan itu harus didasarkan oleh kehendak kita. Sekali lagi, harus didasarkan oleh kehendak kita, bukan oleh perasaan kita. Karena apa? Di ayat 1 dan 2 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Di sini merupakan satu ekspresi yang lazim yang beberapa kali dipakai dalam kitab Mazmur kalau pemazmur itu ingin berkata kepada dirinya sendiri. Sekali lagi, suatu ekspresi yang umum yang muncul beberapa kali dalam kitab Mazmur ketika pemazmur itu ingin berbicara kepada dirinya sendiri, yaitu menyebutnya sebagai jiwaku, batinku, jiwaku, gitu ya. Di sini pemazmur berkata kepada dirinya sendiri, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, hai diriku, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan juga segenap batinku. Ekspresi yang berbeda namun artinya sama. Kemudian ayat 2, pujilah Tuhan hai jiwaku. Nah, di sini pemazmur selain berkata kepada dirinya sendiri, sebenarnya pemazmur memerintah dirinya sendiri untuk memuji Tuhan. Nah, di sini menunjukkan bahwa memuji Tuhan itu harus didasarkan oleh kehendak kita, bukan oleh perasaan kita. Karena apa? Perasaan bisa berubah-ubah. Kalau aku senang, aku memuji Tuhan. Kalau musiknya cocok dengan seleraku, aku memuji Tuhan. Kalau ke gereja, kalau misalkan kita sudah bisa kumpul gereja, kalau ketemu dengan sahabat-sahabatku, teman baikku, baru aku bisa senang dan aku bisa memuji Tuhan. Kalau hidupku senantiasa mulus, terberkati, aku memuji Tuhan. Tapi kalau pandemi kayak begini susah, mungkin juga susah memuji Tuhan kali ya. Nah, bukan demikian Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan didasarkan oleh perasaan kita yang gampang berubah-ubah, tetapi didasarkan oleh kehendak kita. Nah, ini hal yang penting, hal yang mendasar, karena
Demikianlah seharusnya bagaimana kita memuji Tuhan. Bukan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan kehendak. Nah, di dalam sejarah nyanyian jemaat ada seorang tokoh bernama Thomas Dorsey. Thomas Dorsey ini orang kulit hitam, ya, orang Afro-American. Dia seorang musisi, seorang komposer, seorang penyanyi, seorang pianis yang hebat, bertalenta. Dan bahkan dia tidak hanya pandai bermusik, tetapi dia juga anak Tuhan yang mencintai Tuhan. Dia sering menyertai pelayanan dari beberapa penginjil di Amerika yang sering berkeliling Amerika untuk ngadain KKR seperti itu. Dan disitulah dia kemudian menyanyi, menciptakan lagu yang isinya adalah lagu-lagu gospel. Ya. Nah, sampai dia akhirnya dikenal sebagai bapak nyanyian gospel kulit hitam. Ya, atau black gospel, the father of the black gospel. Nah, suatu hari Bapak Ibu ketika dia sedang ini mempersiapkan satu pelayanan bersama salah seorang pengkhotbah di Amerika, kemudian mengharuskan dia untuk pergi ke luar kota. Ya, pada waktu itu mungkin pergi ke luar kota tidak semudah sekarang dengan berbagai macam alat transportasi yang canggih yang bisa menempuh berjalan jauh dalam waktu yang singkat. Jadi kemana-mana mereka harus naik mobil zaman dulu juga nggak secepat sekarang begitu ya. Nah, dia pada waktu bergumul karena apa? Istrinya sedang hamil tua dan sedang menantikan ini mau melahirkan gitu ya. Nah, tentunya sebagai seorang ayah, calon ayah, dia bergumul nih, saya berangkat enggak ya? Kalau saya berangkat nanti pas istriku melahirkan gimana? Nah, dia rundingan sama istrinya dan istrinya akhirnya ngomong, kamu pergi aja, jangan khawatir. Di sini enggak susah kok, mau ke rumah sakit atau kemana tidak susah. Oke, atas dorongan istrinya akhirnya dia berangkat. Dan pelayanan dilakukan dan pada waktu malam KKR yang sedang berlangsung itu setelah dia menyanyi dan memainkan musiknya lalu dia terima telegram ya. Telegram itu salah satu alat komunikasi yang tercepat pada waktu itu karena belum ada HP, belum ada apa. Pakai telegram. Pesan singkat yang mengatakan bahwa istrinya sedang dalam keadaan darurat di rumah sakit. Nah, dia cepat. Langsung tinggalkan pelayanan, dia sudah selesai pelayanan, dia kemudian kembali ke kotanya, dan begitu sampai di rumah sakit tempat istrinya sedang ditangani, dia mendapatkan kabar bahwa istrinya sudah meninggal. Istrinya sudah meninggal, tetapi bayinya masih bisa diselamatkan. Ya, tentu dia terpukul. Tapi oke, masih ada harapan, dalam arti masih ada anaknya, begitu ya. Nah, kemudian beberapa hari kemudian dikabarkan pula bayinya pun meninggal. Dia sangat terpukul sekali. Dia sangat terpukul sekali dan bisa saja dia marah kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah melayani Engkau, mengabarkan Injil dengan permainan musik dan lagu-lagu saya, tetapi kenapa ini bisa terjadi? Nah, singkat cerita Bapak Ibu, selama kurang lebih 2 tahun dia mengurung diri, dia tidak lagi aktif menulis lagu atau menyanyi atau mendampingi pengkhotbah itu, tidak. Selama 2 tahun. Hatinya enggak siap untuk bisa menyanyi memuji Tuhan. Sampai akhirnya ada satu orang temannya yang datang kepada dia, lalu menasihati dia. Apakah kamu mau seperti ini terus? Di manakah kasihmu kepada Tuhan? Tuhan telah memberikan banyak kepadamu. Bahkan memberi engkau juga keselamatan, kehidupan kekal. Masakan kamu masih enggak bisa memuji Tuhan? Nah, dia merenungkan kata-kata itu dan akhirnya dia menulis sebuah lagu, Precious Lord, Take My Hand. Ulurkan tanganmu Tuhan, aku lemah, aku tidak kuat.
ulurkan tanganmu. Nah, kemudian lagu itu akhirnya sering dinyanyikan, ada di dalam PPR kita. Precious Lord, take my hand, let me Lord to the sky. Seperti itu. Nah, di sini kita belajar ya bahwa kita memuji Tuhan tidak bisa atau tidak boleh berdasarkan perasaan kita. Kalau kita senang, kita memuji Tuhan. Kalau kita susah, kita tidak memuji Tuhan. Bukan seperti itu, tetapi berdasarkan kehendak kita. Nah, hal yang kedua, kalau kita sudah belajar bahwa memuji Tuhan itu tidak boleh berdasarkan perasaan, tapi kehendak, lalu kehendak yang bagaimana? Nah, tentunya kalau kita memuji Tuhan itu ada alasannya ya, harus ada alasannya. Kenapa kita memuji Tuhan? Nah, di dalam ibadah Kristen itu ada istilah memuja, ada memuji. Ya, kalau memuja bahasa Inggrisnya pakai adoration, sedangkan kalau memuji itu praise. Nah, dua hal ini memang tampaknya kayaknya sama, ya. Memuja dan memuji sama, bisa sama-sama pakai nyanyian, pakai lagu, pakai musik. Tetapi sebenarnya esensinya berbeda. Memuja atau adoration itu kita memuja Tuhan karena siapa Dia, tentang kepribadian Dia, tentang karakter Dia, tentang sifat-sifat Allah. Itu kita memuja Tuhan. Kita memuja Tuhan karena Dia Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kasih, Allah Maha Suci, Allah Maha Agung. Tetapi kalau kita memuji Tuhan, itu karena karya-karya Dia. Ketika kita memuji Tuhan, itu karena karya-karyanya, apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Maka dari itu kita ngomong memuji Tuhan pada saat ini, berdasarkan kehendak, ya sudah berdasarkan kehendak, tetapi alasannya apa? Nah, Mazmur 103 memberikan kita alasan-alasan itu. Paling tidak ada 3 alasan. Yang pertama, di ayat 3 sampai 4a, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Alasan pertama yang pemazmur ungkapkan di sini, kenapa kita harus memuji Tuhan, itu karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Tuhan telah mengampuni segala kesalahan kita diampuni. Kemudian menyembuhkan kita dari segala penyakit, itu adalah akibat dari dosa. Akibat dari dosa itu adalah, ya kalau bangsa Israel itu sakit penyakit, misalnya orang sakit kusta, itu dikutuk Tuhan, kamu berdosa. Kita ingat Ayub ketika dia menderita itu, teman-temannya menghakimi dia, kamu pasti ada dosa besar nih kepada Tuhan, gitu ya. Nah, di sini pemazmur ngomong dosa kita diampuni, bahkan akibat dari dosa-dosa kita, penyakit-penyakit kita disembuhkan, dan bahkan menebus hidup kita dari lubang kubur, membebaskan kita dari kematian kekal. Nah, jemaat sekalian, harusnya ini menjadi satu pendorong yang paling kuat bagi kita untuk memuji Tuhan. Karena ini bagaikan kita berhutang gitu ya, berhutang sama Tuhan, hutang yang enggak mungkin bisa dibayar dengan apapun. Lalu oleh Tuhan hutang itu dihapuskan begitu saja. Kita tidak perlu bayar apa-apa. Bahkan setelah itu Tuhan masih memberi kepada kita banyak hal. Nah, sehingga gimana ya, kalau kita sudah dihapuskan dari suatu hutang yang sangat besar, yang enggak mungkin kita bisa bayar, kita dihapuskan begitu saja, maka sudah seharusnya kita senantiasa bersyukur, memuji Tuhan karena kasih setianya. Gitu ya. Nah, oleh sebab itu, marilah setelah kita merenungkan firman Tuhan ini, kita terus belajar untuk memuji Tuhan dengan tulus hati, dengan kesungguhan. Karena apa? Karena kita telah ditebus. Kita telah diselamatkan. Dan itu adalah anugerah yang sangat besar. Penghapusan hutang yang demikian besar. Ya, walaupun mungkin dalam masa pandemi agak sulit kita bisa bersama-sama menyanyi. Ya, paduan suara Yeriko setengah tahun sudah libur. Saya setengah tahun tidak berlatih dengan mereka, ya. Tapi kerinduan mereka untuk nyanyi masih besar gitu ya. Masih besar sehingga ini saya sebagai pelatihnya juga gimana ya? Ini harus juga dilayanin begitu ya.
kita nanti akan pikirkan bagaimana membuat suatu virtual choir yang bisa ini paling tidak itu supaya anggota Yeriko pun bisa bukan hanya untuk melampiaskan hasratnya menyanyi gitu ya, tetapi bagaimana nyanyiannya ini juga boleh menjadi berkat, boleh memuji Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, hal yang kedua setelah alasan pertama yaitu tentang keselamatan, maka alasan yang kedua itu ada di ayat 4b, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ya, ngomong-ngomong kasih setia dan rahmat ini ternyata menjadi tema utama dari Mazmur 103. Kasih setia dan rahmat. Nah, kalau kasih setia kita sangat paham ya. Kasih setia karena Allah itu mengasihi kita dan kasih Allah kepada kita adalah kasih yang setia. Yang tidak pandang bulu, tidak pandang kondisi, tidak bergantung pada diri kita, tapi itu semua adalah karena kehendak Allah yang memberikan kita kasih itu, anugerah kasih setia itu secara cuma-cuma. Nah, itu mudah sekali kita pahami. Tapi bagaimana dengan kata rahmat? Ya, nah, kata rahmat ini yang akan kita coba pelajari dari Mazmur ini. Nah, di rahmat di sini kalau dalam bahasa Inggris digunakan kata compassion, ya, compassion yang artinya itu ada satu ada unsur kata menyayangi gitu ya, yang didorong oleh kasih tetapi ada unsur menyayangi, kemudian juga melindungi. Nah, itulah makna dari kata compassion. Dan kasih setia dan rahmat ini sekali lagi menjadi tema Mazmur 103. Nah, tetapi di ayat yang ke-13 pemazmur menjelaskan, menggambarkan sih ya tepatnya, apa sih artinya compassion itu. Ya, di ayat yang ke-13 dari Mazmur 103 diungkapkan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi compassion dari Allah ini digambarkan seperti sayangnya Bapa kepada anak-anaknya. Ya tentunya ini Bapa surgawi gitu ya. Karena Bapak duniawi tidak semuanya bagus kayaknya. Ada Bapak duniawi yang kejem, yang nyiksa anaknya lah ya, yang suka mukul anaknya, bahkan nggak jadi teladan yang baik buat anak-anaknya banyak. Tetapi tentunya yang dimaksud di sini adalah Bapa yang baik, Bapa surgawi yang baik, yang menyayangi anak-anaknya. Nah lalu kita bertanya nih sekarang dalam kondisi pandemi seperti ini. Apa betul Bapak kita itu punya sayang sih sama kita? Punya compassion sama kita? Kok kita dibuat sengsara ya? Kita anak-anak Tuhan dibuat sengsara, ibadah nggak bisa. Segala sesuatu terbatas. Anak-anak kita begitu susah sekali kalau harus belajar melalui online. Di mana kasih sayang seorang Bapak? Nah, bisa, mungkin saja kita mempunyai perasaan seperti itu kepada Allah Bapa kita karena kita manusia. Ya, manusiawi, hal itu manusiawi sekali. Bagaimana kita juga bisa mempertanyakan Allah tentang hal itu. Kenapa sih kok Tuhan izinkan seperti ini? Apa Bapak enggak sayang sih sama kita? Allah Bapa enggak sayang sama kita? Nah, pertanyaannya Bapak Ibu bukanlah pada konsep kita, ya. Jangan kita memandang hal ini melalui kacamata manusia. Karena kalau kita hanya melihat dengan kacamata manusia, kita mungkin hanya melihat saat ini dan mungkin hanya beberapa saat ke depan saja. Tapi Allah kita mempunyai rancangan yang jauh ke depan. Rancangan damai sejahtera yang Dia berikan kepada kita. Dan yang perlu kita lakukan hanya satu, beriman kepada Allah Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Berimanlah kepada Allah. Dalam kondisi yang sulit seperti ini pun berimanlah kepada Allah Bapa bahwa Dia tidak akan memberikan yang jahat
kepada anak-anaknya. Dia selalu memberi yang terbaik. Nah, saya yakin dengan pandangan iman seperti itu, kita akan selalu memandang masa depan kita, walaupun dalam keadaan sulit seperti ini, di dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Dan dengan demikian maka kita akan mampu melewati masa-masa sulit ini bersama-sama dengan Allah Bapa yang memiliki compassion kepada kita, memiliki rasa sayang kepada kita. Dan akhirnya dengan itu, kita semakin diyakinkan untuk memuji, memuliakan Allah kita. Hal yang ketiga, setelah kita diselamatkan dan kemudian kita juga senantiasa disayang, dipelihara sama Allah Bapa. Melalui itu kita akan menjadi kuat. Kita akan menjadi kuat. Kenapa? Ya, segala yang kita butuhkan, walaupun dalam masa sulit seperti ini, itu Tuhan sediakan. Kita tidak terlalu merasa khawatir, ya, karena kalau kita sampai terlalu khawatir atau paranoid dengan keadaan seperti ini, bukannya akhirnya membuat kita jadi lebih baik, bukan? Tapi mungkin akan memperburuk tingkat imun kita atau memperburuk kesehatan kita. Nah, kalau kita beriman sama Tuhan dan kita percaya bahwa Allah itu memelihara, maka Tuhan akan menjadikan kita kuat. Dan ekspresi yang ada di ayat yang kelima, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan Tuhan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Burung Raja Wali terkenal burung yang kuat. Burung yang kelihatannya tenang tapi memiliki kekuatan. Kekuatan yang bisa terbang tinggi, bisa terbang rendah, bisa melakukan manuver-manuver yang hebat. Itu karena kekuatan dari burung Raja Wali itu sendiri. Nah, di dalam sejarah nyanyian gereja juga ada tokoh, seorang suami istri yang bernama Bill dan Gloria Gaither. Dia seorang penulis lagu dan juga pemusik gereja yang sangat produktif. Lagu-lagunya banyak, begitu ya. Tapi satu masa ketika Gloria ini sedang juga sama ya, hamil tua dan menantikan kehadiran anaknya yang kedua. Nah, pada waktu itu Amerika sedang mengalami krisis. Krisisnya cukup hebat, tahun 70-an. Pertama krisis politik karena Amerika kalah perang lawan Vietnam. Sehingga dengan krisis politik itu juga berdampak pada krisis sosial. Orang Amerika mulai nggak percaya sama pemerintah. Kemudian itu masih berdampak pada krisis ekonomi. Nah, selain krisis ekonomi juga ada krisis sosial yang lain di mana kemudian orang-orang muda pada zaman itu mulai gandrung sama drugs dengan obat-obat terlarang. Nah, pada waktu itu Bill dan Gloria Gaither merasa takut. Gimana ya masa depan anak ini kalau Amerika keadaannya kayak begini? Mereka ragu-ragu. Sampai kemudian ketika menjelang Paskah, mereka kemudian mendapatkan inspirasi dari firman Tuhan tentang kebangkitan Kristus. Bahwa kalau Kristus hidup, maka Kristus akan memberikan kita hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal bukan hanya di surga, tetapi juga ketika kita hidup di dunia, kita pun senantiasa akan diberkati oleh kehidupan melalui kebangkitan Kristus itulah. Nah, di situ kemudian kepercayaan diri mereka muncul, dan kemudian mereka menulis lagu sebab dia hidup, because he lives, I can see tomorrow. Sebab dia hidup, aku bisa melihat hari depan. Walaupun tampaknya pada waktu itu suram. Mungkin saat ini kita juga menghadapi suasana yang sama. Kita suram, kita nggak tahu ini sampai kapan nih pandemi ya. Orang ngomong, ya kalau vaksinnya keluar mungkin itu sudah merupakan suatu titik terang. Ya, hopefully seperti itu dan kita berdoa supaya memang vaksin yang efektif, yang
betul-betul bisa melindungi secara total, itu kita harapkan untuk bisa segera muncul. Dengan demikian maka kita tidak lagi ditakuti oleh pandemi ini. Paling tidak hidup kita akan lebih baik, jauh lebih baik daripada saat ini. Tetapi sampai saat ini bayangan itu masih gelap, kita masih belum tahu apa yang terjadi. Tetapi yang pasti bahwa Tuhan akan memelihara kita dan Tuhan akan tetap membuat kita menjadi kuat. Asal kita hidup takut akan Dia. Nah, ketika kita merenungkan tentang kasih Allah, tentang pemeliharaan Allah, maka janganlah lupa bahwa berkat-berkat Tuhan akan senantiasa mengiringi kemana kita itu. Setiap hari kita menyanyikan sebuah pujian di akhir ibadah, yaitu doksologi ya. Dan dalam teks doksologi diawali, kalau dalam bahasa Inggris, diawali dengan kalimat praise God from whom all blessings flow. Pujilah Tuhan karena Dia adalah sumber segala berkat. Nah, itu didasari dari Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Mari kita bersama-sama berharap kepada Tuhan yang senantiasa menyediakan berkat-Nya, dan oleh berkat-Nya itu kita memuji Tuhan. Praise God from whom all blessings flow. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang mendasari dulu ya, sebelum kita ngomong soal bagaimana kita memuji dan bermusik kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, ini dulu, penggeraknya dulu yang harus kita sadari. Pertama, kita digerakkan oleh kehendak kita, bukan perasaan. Lalu kehendak kita itu didasarkan oleh apa? Oleh apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Yang demikian banyak, demikian besar. Dan itulah yang mendorong kita untuk senantiasa memuji Tuhan. Nah, aplikasinya sekarang. Nah, yang pertama aplikasi, marilah kita kembangkan terus gaya hidup yang memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan, gaya hidup menjadi suatu gaya hidup untuk memuji Tuhan. Sehingga dengan demikian kita akan selalu mengingat berkat-berkat Tuhan dan kita senantiasa hidup secara positif karena kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ya, gaya hidup untuk memuji Tuhan inilah yang juga akhirnya mungkin mendorong kita untuk hidup bersaksi gitu ya. Bersaksi kepada orang lain tentang siapa Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Yang telah menyelamatkan, yang telah memberikan kita kasih setia dan rahmat dan menjadikan kita kuat. Nah, dengan demikian maka hidup kita akan senantiasa dilimpahi dengan ucapan syukur. Dan kemudian ini ada satu perkataan dari Martin Luther. Dia pernah berkata, setelah firman Tuhan, musik layak mendapatkan penghargaan tertinggi. Kekayaan firman yang digabungkan dengan kekayaan nyanyian diberikan kepada umat manusia, sehingga mereka harus memproklamasikan firman Tuhan melalui musik. Sungguh indah ya. Pertama, Martin Luther melihat bahwa musik itu juga penting. Walaupun bukan yang terpenting adalah firman Tuhan. Tapi setelah firman Tuhan, dia ngomong adalah musik layak mendapatkan penghargaan yang tertinggi. Kemudian kekayaan firman dan kekayaan nyanyian, kalau itu digabungkan dan diberikan kepada manusia. Sehingga mereka harus memproklamasikan firman Tuhan melalui musik. Nah, mari kita bersama-sama ini sebagai umat Tuhan. Ya, apalagi mungkin kita mungkin tahu kita diberi talenta oleh Tuhan dalam pelayanan musik. Mari kita menggunakan itu. Menggabungkan itu dengan firman, pengajaran firman yang betul, dan melalui itu kita proklamasikan firman Tuhan itu kepada orang lain. Seperti nasihat dari Martin Luther. Nah, bagaimana sekarang kita memproklamasikannya? Nah, kita melihat beberapa hal yang ada di dalam Alkitab ya. Jadi bagaimana kita seharusnya memuji Tuhan sekarang? Pertama, tentu dengan menyanyi ya. Kita harus manifestasikan keluar, harus menyanyi. Jangan memuji Tuhan hanya dalam diri gitu ya. Memang ada orang, saya dulu pernah pelayanan waktu studi di Singapura, ada pelayanan itu ada satu jemaat itu kalau ibadah enggak pernah nyanyi. Jadi berdiri ya berdiri. Yang lainnya nyanyi dia diem tapi dia kelihatan konsentrasi gitu ya.
nyanyi. Kemudian saya iseng-iseng nanya, loh kamu kok enggak nyanyi, apa enggak bisa lagunya gitu ya. Karena saya kadang-kadang dapat tugas memimpin, milih lagu kan gitu ya. Saya tanya, kamu enggak, oh saya bisa lagunya, lah kenapa? Ya saya memuji Tuhan hanya dalam hati saya gitu ya. Nah itu enggak salah sih, enggak salah memuji Tuhan, memang harus di awal dari dalam hati kita gitu ya. Tetapi Tuhan meminta kita untuk memanifestasikannya keluar, menyanyi, memuji Tuhan. Ya, nah di Perjanjian Lama itu ada hal yang menarik ya. Kalau kita baca di dalam 1 Tawarik 25 ayat yang ke-7, itu ketika Daud mengatur para pelayan-pelayan musik dalam kemah suci, terutama para penyanyi. Lalu dia dicatat di sini, jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan, mereka sekalian adalah ahli seni, ada 288 orang. Wah, keren ya. Kalau kita punya anggota paduan suara jumlahnya 288, keren banget ya. Apalagi 288 ini mereka dilatih menyanyi sampai menjadi ahli seni. Wow. Nah, ini satu teladan. Daud memberikan perintah ini, pengatur para penyanyi dengan aturan-aturan seperti ini, tentunya dengan motivasi memberikan yang terbaik kepada Tuhan, begitu ya, dalam pelayanan di kemah suci. Nah, ternyata benar loh, mereka menjadi ahli seni. Mereka benar-benar menjadi ahli seni. Karena apa? Di Mazmur 137, ketika Israel sedang dibuang ke Babel, ke Babilonia, itu dicatat di 137, ini adalah Mazmur yang ditulis oleh para penyanyi-penyanyi, pemusik Israel Yahudi yang dibuang ke Babel. Ya, judul perikopnya adalah di tepi sungai-sungai Babel. Ayat yang ketiga, sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Nah, menarik Bapak Ibu semua. Ternyata kehebatan orang Yahudi dalam bermusik ini terkenal sampai mancanegara. Buktinya orang Babel tahu kalau mereka pintar nyanyi. Makanya langsung disuruh nyanyi. Enggak mungkin dong nyanyinya jelek, fals-fals lalu suruh nyanyi, orang lain suruh nyanyi, enggak mungkin dong. Ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana orang Israel mulai pada zaman Daud itu terus melakukan pembinaan-pembinaan, pelatihan-pelatihan kepada para penyanyi sehingga mereka akhirnya menjadi ahli-ahli seni dan bahkan kehebatan mereka terkenal sampai mancanegara. Nah, kita pun dituntut hal yang sama. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, marilah kita juga membina diri. Membina diri, khususnya para pemusik ya, membina diri sedemikian rupa sehingga kita bisa menampilkan yang terbaik dan bahkan dari musik kita, dari nyanyian kita, orang lain pun boleh mendapatkan berkat. Hal yang kedua, kalau nomor 1 tentang penyanyi, nomor 2 tentang pemusik nih ya. Jadi memuji Tuhan dengan alat musik yang banyak. Mazmur 150 itu sudah sangat terkenal, kita nggak perlu bahas itu lagi. Tetapi menarik lagi dari Daud ya. Dari Daud khususnya di 1 Tawarik 15 ayat 19 sampai 21. 1 Tawarik 15, 19 sampai 21. Para penyanyi yakni Heman, Asaf, dan Etan harus memperdengarkan lagu dengan ceracap tembaga. Zakaria, Asiel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Masea, Benaya harus memainkan gambus yang tinggi nadanya. Sedang Matika, Elifele, Mikneya, Obed Edom, Yeiel, Azasia harus memainkan kecapi dengan 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Ini mungkin catatan memang singkat ya, tetapi saya bisa bayangkan bahwa pada zaman Daud itu sudah ada orkestra. Buktinya ada perkusi, ceracap itu ya.
Kemudian ada gambus yang tinggi nadanya, melodi. Yang tinggi nadanya kan melodi ya. Kemudian ada kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatnya, bass. 8 nada, 1 oktav persis. Jadi hebat loh, zaman Daud itu musik udah maju loh ya. Udah maju, mereka punya orkestra. Paling tidak ini gambaran singkatnya seperti itu. Sudah diatur ini. Jadi tidak sembarang musik. Ya. Kalau kita mungkin kalau punya piano ya udah sekali beli terus dibiarkan begitu aja, tidak punya dirawat, tidak punya di stem gitu ya. Jadi piano fales mungkin dipakai-pakai terus gitu ya. Alat musik nggak pernah dipelihara, sound system nggak pernah dipelihara, bukan seperti itu. Tapi mari kita tingkatkan melalui alat-alat musik. Pemain-pemain musik, tingkatkan keahlian Anda. Ya. Bagaimana Daud mengatur dengan baik, dengan sempurna orkestra yang ada pada waktu itu. Tapi kita juga dituntut hal yang sama. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah memuji dengan hati dan akal budi. 1 Korintus 14 ayat yang ke-15, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku juga berdoa dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Bahasa Inggrisnya with understanding, dengan pemahaman. Akal budi artinya pemahaman. Nah, ketika kita menyanyi, saya ingin menekankan bahwa kalau dalam musik berarti nyanyian ada lirik, ada musik. Dua-duanya harus bagus, tetapi yang utama, yang penting, yang menjadi fokus kita adalah pada teks atau lirik. Karena disitulah mengandung firman Tuhan, mengandung pesan yang Tuhan ingin sampaikan melalui lirik dan dari nyanyian itu, sehingga akhirnya orang bisa memahami. Ketika dia menyanyi, dia memahami apa yang dia nyanyikan. Jangan sampai menyanyi lalu tidak mengerti apa yang dia nyanyikan, maka itu hanya untuk entertainment aja, begitu ya. Hanya untuk hiburan saja, yang penting hati senang dengan musiknya. Nyanyi musiknya, tapi tidak mengerti, tidak memahami apa yang dia nyanyikan. Nah, sebagai penutup saya akan bacakan statement dari John MacArthur, dari pendeta John MacArthur. Dia adalah pendeta senior dari gereja Grace Community Church di Los Angeles, Amerika. Ya. Nah, dia mengatakan begini, musik yang terlepas dari kebenaran yang terkandung di dalam lirik lagu bukanlah suatu landasan ibadah kita. Musik yang terlepas dari kebenaran yang terkandung di dalam lirik lagu bukanlah suatu landasan ibadah kita. Nah, ada 2 implikasi di sini. Yang pertama, kita boleh mencintai musik, kita boleh mengembangkan musik, tapi jangan sampai mendewakan musik. Kalau itu, akhirnya terlepas dari firman Tuhan. Musik bisa dipakai untuk mendukung firman Tuhan, untuk melayani firman Tuhan, supaya firman Tuhan bisa disampaikan dengan baik, dengan indah, ya, dengan menghibur, tapi firman Tuhannya tetap disampaikan. Dan yang kedua, landasan ibadah kita bukan pada musik. So, worship is not music. Worship adalah firman Tuhan dan bagaimana Tuhan berkarya di tengah-tengah umatnya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami semua sebagai para pelayan-pelayanan musik di dalam gereja ini ya Tuhan. Untuk kami boleh terus terpanggil untuk mengembangkan talenta kami semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan yang terpenting bahwa melalui musik inilah kami boleh melayani Engkau, kami boleh melayani sesama kami boleh mengasihi Engkau melaluinya, mengasihi sama kami dan bahkan menggunakan dalam pelayanan kami, khususnya di dalam mewartakan firman-Mu, mewartakan Injil-Mu, sehingga melalui firman yang didukung oleh musik yang baik, ini boleh menjadi kesaksian dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa,
Inilah doa kami yang kami naikkan nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan kepada Pendeta Andrew. Jemaat kasih oleh Tuhan, kita sungguh patut bersyukur bahwa kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Karena dialah Raja di atas segala Raja. Dialah satu-satunya yang layak menerima segala hormat pujian dari seluruh ciptaannya. Mari kita mengagungkan dan memuliakan Dia. Dan kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita. Mari kita akan berdoa untuk persembahan kita dan juga kita akan berdoa untuk pergumulan jemaat dalam situasi pandemi ini. Tadi sempat disebutkan khususnya bagi kesehatan dan situasi ekonomi yang sedang digumulkan. Kita juga berdoa bagi bangsa negara kita. Kita tahu pemerintah negara kita saat ini sangat tidak mudah, harus mengambil kebijakan yang tepat dan juga efektif untuk boleh meningkatkan tentang ekonomi, kesehatan, dan semua saling berkaitan. Kita ingat juga untuk persiapan pilkada yang akan diadakan akhir tahun ini, kita berdoa supaya Tuhan yang berkenan dan berbelas kasihan
semuanya boleh berjalan dengan baik. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau sungguh menghendaki kami boleh memuji, memuliakan Engkau dalam semua situasi keadaan kami dan apa yang kami punya. Terima kasih Tuhan, juga untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan ini kepadamu. Tuhan, kami berdoa Kau yang berkenan memberkati dan memakainya untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan, di tempat di mana Engkau kehendaki. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu ya Tuhan, dalam semua situasi saat ini yang sedang dihadapi, beberapa di antara kami Tuhan dalam menghadapi kesehatan mereka, ekonomi mereka, keluarga mereka, banyak masalah-masalah yang terjadi. Bapa, kami mohon Kau yang campur tangan, Kau yang memberkati, Kau yang menjamah mereka, Kau yang bukakan jalan ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga mengingat bangsa negara kami, situasi juga sangat sulit yang sedang dihadapi oleh pemerintah kami. Tuhan, Kau yang campur tangan menolong mereka, memberkati mereka, memampukan mereka. Banyak sekali keputusan-keputusan yang harus diambil dengan tepat, dengan bijak, karena sangat-sangat mempengaruhi begitu banyak aspek kehidupan dalam masyarakat Indonesia ini. Tuhan, kami serahkan, Kau yang campur tangan menolong, juga untuk persiapan-persiapan pilkada yang akan diadakan di akhir tahun ini. Bapa, kami rindu jangan sampai hal ini justru menjadi klaster baru dalam COVID ini ya Tuhan. Tapi Kau yang berkenan menolong, biarlah semuanya sungguh berjalan dengan baik. Tuhan, Kau yang berkarya, Kau yang menyertai, Kau yang menolong seluruhnya dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Kau yang terus berkarya dan menolong kami. Kami percaya Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu yang indah dan sempurna itu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya dan jemaat itu bangkit berdiri. Kita kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Dan setelah doa berkat, kita akan mengaminkannya bersama-sama. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu dan hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang kekal itu, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah berubah, penghiburan, penyertaan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan menolong engkau sekalian untuk boleh hidup dalam harmoni dengannya bagi kemuliaan namanya dan menjadi berkat bagi sesamamu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.